Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan memasuki pekan ketiga. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisroh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk hari ini adalah nih. Mahasiswa mampu membuktikan hubungan linier antara voltase dan kuat arus. Hubungan linier itu sama dengan hubungan berbanding lurus ya, berbanding lurus. Jadi kalau tegangannya naik, kuat arusnya juga naik. Kalian nanti menggunakan pakai Livewire. Saya sudah masukkan installernya di installer Livewire. Silahkan diinstal di device kalian masing-masing ya, di laptopnya. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sifat dari komponen elektronika, resistor dan dioda serta membuktikannya melalui Livewire. Nah, di sini juga saya harapkan kalian bisa membaca warna gelang resistor atau nilai resistornya ditahu, terus kalian bisa menyebutkan warnanya ya, seperti itu. Nah, bahan kajian itu ada prinsip-prinsip dasar, ada resistor ya, ada resistivitas diferensial dan ada dioda. Nah, ini ya beberapa alat elektronik ini mungkin yang sesuai dengan tugas kalian ya, jadi ada beberapa, ada lampu ya, ada televisi, laptop, PC ya, ada setrika, ada mesin cuci. Nah, ini semua peralatan elektronika atau alat yang butuh kuat arus ya supaya bisa bekerja. Jadi alat elektronika itu adalah peralatan yang membutuhkan arus listrik supaya dia bekerja. Jadi misalnya kalau ini nih ya, kalau ini ya, misalnya kalau si setrika dia mengubah sinyal energi listrik ya, jadi dicolok terus mengubah menjadi energi panas atau uap ya. Kalau ini mesin cuci, bagaimana dia mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak ya. Kalau lampu misalnya, bagaimana dia mengubah dari energi listrik menjadi cahaya ya, menjadi cahaya, sesuatu yang kita bisa lihat dan semuanya seperti itu. Jadi komponen peralatan elektronika yang di rumah kita itu dia bekerja kalau diberi arus listrik. Pekan lalu saya sudah jelaskan bagaimana proses terbentuknya arus listrik ya. Setidaknya ada 3 syarat utama, ada loop tertutup, ada tegangan dan ada kawat penghantar. Oke. Nah, saya lanjut. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi kita punya misalnya UPS ya. Nah, jadi ini yang saya bilang dari PLN itu kita dapatnya 220 volt. Jadi tegangannya ini tegangan bolak-balik ya. Tegangannya bolak-balik itu maksudnya ada polaritas positif dan di bawah ada polaritas negatif. Ini amplitudo. Nah, dari PLN itu segini 220 volt, kita bisa lihat di sini 220 volt. Nah, jadi alat elektronika itu mencoba untuk biasanya kita memang tegangan 220 volt ini yang akan masuk ke lampu, ke televisi atau ke PC yang kita punya. Jadi elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah. Jadi biasanya memang dibilangnya arus lemah ya.
Arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, semikonduktor, dan lain sebagainya. Jadi makanya kenapa pekan depan saya ajarkan kalian dulu tentang bedanya tegangan, ya, muatan, arus, ya, arus listrik karena elektronika itu adalah itu ilmu yang mempelajari, jadi kita mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron, ya, muatannya atau partikel bermuatan listrik dalam suatu komputer, suatu alat seperti itu. Jadi ini ya tegangannya PLN, listrik, tegangan dan arus, ya. Jadi seperti tegangan itu sudah ada dari PLN-nya. Nah, sedangkan listrik itu sendiri bisa mengalir kalau ada 3 tadi, ada loop tertutup, ya, ada kawat penghantar. Jadi baru terjadi yang namanya pot arus. Listrik itu kan muatan, ya, berupa muatan, dia muatan positif atau muatan negatif, ya, muatan listrik seperti itu. Nah, prinsip-prinsip dasar yang harus kalian ketahui, saya mengingatkan kembali, voltase itu akan menghasilkan gaya, ya. Voltase itu akan menghasilkan gaya. Gaya itu terjadi pada medan listrik E. Nah, di medan listrik ini kemudian akan ada arus. Jadi, arus itu setidaknya sangat dipengaruhi oleh tegangan, ya. Kalau kita berbicara tentang mengingat hukum mekanika, kecepatan gerak dari suatu benda, ini gerak, ya, gerak itu kan gaya, termasuk gaya di dalamnya. Apakah kita geraknya mendorong, artinya gaya dorong. Kalau kita menarik, artinya gaya tarik, ya. Kecepatan gerak dari suatu benda dihasilkan oleh gaya yang bekerja pada benda tersebut. Namun pada hukum Newton, gaya berbanding lurus dengan percepatan, bukan dengan kecepatan. Tetapi, ya, jadi ada beberapa, makanya di sini fisika banyak sekali. Hukum mekanika dulu pertama, kecepatan gerak dari suatu benda dihasilkan oleh gaya yang bekerja pada benda tersebut, jadi kecepatannya, ya. Jadi dia bilang begini, kecepatan gerak dari suatu benda, jadi kecepatannya itu muatan dihasilkan oleh gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke. Hukum Newton bilang begini, gaya berbanding lurus dengan percepatan. Oke, jadi dia bilang gaya yang tadi itu berbanding lurus dengan percepatan, bukan kecepatan. Tetapi dalam hukum listrik itu justru muatan yang ada dalam voltase itu tergantung oleh, ya, voltase itu sendiri, ya. Jadi besar arus tergantung oleh kecepatan muatan pada voltase, sehingga arus bergantung secara langsung dengan voltase. Jadi voltase dengan arus listrik itu berhubungan langsung. Ini yang akan menjadi tugas kalian, membuktikan bahwa ternyata tegangan dan arus itu berbanding lurus, ya. Nah, ini beberapa komponen elektronika, ya, yang kecil-kecil, biasanya kecil-kecil. Di sini ada ini kapasitor, ya, kapasitor. Terus ini sepertinya transistor, ya, yang kecil-kecil ini IC. Ini IC, ini transistor. Ini dioda, light emitting dioda, LED. Terus ini resistor, ya. Ini transistor, ini resistor. Oke. Ini biasanya transistor, ini dioda. Kalau yang dua kakinya itu biasanya dioda, yang 3 kakinya biasanya transistor. Oke. Nah, saya akan masuk ke komponen elektronika. Jadi ini tadi, ya, ya. Nah, karena kenapa kita akan untuk membuktikan bahwa tegangan dan arus itu akan berbanding lurus, kita membutuhkan satu komponen elektronika yang namanya resistor, oke? Supaya bisa melihat bagaimana kaitannya. Komponen elektronika itu ada yang beberapa mengatakan bahwa 3, ya. Cuman sekarang
Saya hanya mengajarkan 2 karena ini masih elektronika dasar. Adapun sensor dan aktuator itu sudah di atas sebenarnya ya, sudah bukan tingkat-tingkat atas sih. Nantilah mungkin kalau kita punya waktu saya akan bahas sedikit. Nah, pasif itu dalam penggunaannya tidak menggunakan sumber listrik. Maksudnya begini, eee apa ya, dia bekerja itu iya, dia bekerja itu tidak perlu diberikan, arus listrik untuk dia bisa bekerja. Memang resistor, kapasitor, dan induktor itu dipasang pada rangkaian listrik, tapi, tidak seperti dioda. Dioda itu membutuhkan arus listrik supaya dia bisa bekerja dulu, seperti itu. Nah, kalau aktif itu dalam penggunaannya menggunakan sumber listrik, artinya dia dipicu, diberi dulu tegangan supaya bisa bekerja. Sensor atau aktuator komponen yang merubah satu besaran ke besaran lainnya. Jadi kalau sensor itu misalnya sensor cahaya, ya bagaimana dia menangkap cahaya terus mengukur, ya mengukur. Jadi misalnya cahaya di dalam kamar itu berapa berapa lux, cahaya di luar berapa lux, seperti itu. Kalau komponen pasif yang hari ini kita pelajari itu akan ada 3, resistor atau hambatan, kapasitor atau kondensator, induktor, lilitan, kumparan. Komponen aktif itu hanya dioda karena itu pun sedikit sih. Insya Allah mungkin setelah teori semikonduktor saya akan mengajarkan kembali dioda dan transistor. Oke, resistor seperti ini ya dalam dalam rangkaian kalian bisa lihat di sini ada gelang-gelang warnanya. Jadi ini resistor kebetulan ini sama pasti warnanya. Ya biasanya di situ ini sudah dalam bentuk, jadi kalian harus bisa membaca, lambang ya. Jadi biasanya itu, di dalam papan papan, papan PCB, ini namanya papan PCB, ini papan PCB ya, papan PCB itu biasanya memang sudah ada lambang-lambangnya, sisa kita, masukkan di situ terus disolder ya. Jadi di sini ini kapasitor, ini resistor, nah ini resistor. Oke, apa itu resistor? Nah, lambangnya seperti ini ya, ini gambar 1, jadi biasanya dia punya 4 warna tergantung biasa 4, 5, atau 6 ya. Tapi, kita ambil yang 4 aja. Nah ini, kelihatannya, ini lambangnya ya, lambangnya atau seperti ini, bisa ini, bisa ini. Ini lambangnya dari, eee, resistor. Jadi kalau lihat lambang ini artinya resistor. Nah, resistor alatnya sifatnya itu resistivitas ya. Jadi resistivitas itu adalah, dia dia begini, jadi sebenarnya saya kan pernah bilang, eee, mmm, apa, ilmu pengetahuan itu atau suatu suatu ilmu yang baru itu kita bisa dapat dengan bisa percobaan percobaan atau penurunan rumus seperti itu. Nah ini kita dapatnya ini percobaan ya. Jadi resistor itu sebenarnya terbuat dari karbon ya, tapi kita tidak, mmm, bagaimana caranya itu punyanya orang kimia lah ya. Jadi resistivitas resistor itu dia memperlihatkan adanya perbandingan antara tegangan dan arus itu linier, ya. Jadi resistivitas itu di sini. Resistivitas itu dia memperlihatkan bahwa kuat arus I itu berbanding lurus dengan tegangan. Pada saat saya naikkan arusnya, tegangannya juga naik. Pada saat naikkan tegangannya, arusnya juga naik. Seperti itu. Jadi V voltase dan arus kuat dengan kuat arus itu lurus seperti gambar A di sini. Jadi lurus atau linear. Sedangkan I itu berbanding terbalik dengan R. Ya, jadi pada saat I-nya naik, di sini R-nya 0 mungkin ya. Pada saat R-nya di sini maksimal, justru mungkin I-nya yang rendah seperti itu. Jadi I berbanding terbalik dengan R, sehingga kita bisa dapat hukum Ohm di sini. V sama dengan I dikali R, atau R sama dengan V per I, disebut juga dengan Ohm. Nah, ini yang akan menjadi tugas pertama kalian, silahkan install left wire, terus buktikan ini. Terserah kalian bagaimana ini, tapi saya mau kurvanya seperti ini. Kalian memperlihatkan kurvanya seperti ini. Nah, resistivitas adalah tahanan.
Ya, fungsinya itu menahan kuat arus, jadi dia berfungsi untuk menahan kuat arus karena kenapa? Memang R itu berbanding terbalik dengan I. Jadi semakin besar I-nya, artinya semakin kecil resistornya. Sebaliknya, jika R semakin besar, maka kuat arus itu akan rendah, ya seperti itu. Jadi berbanding terbalik. Semakin besar resistivitas, semakin kecil arus yang dilewatkan. Ini kurang S nih, ya. Oke. Saya akan masuk ke resistor, ya lebih masuk ke resistor. Alatnya itu sendiri jadi komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambatkan tadi setelah dibuat itu karbonnya, ya resistor itu ternyata kita lakukan percobaan dia berbanding terbalik dengan arus, ya. Jadi berbanding terbalik dengan arus namun berbanding lurus terhadap tegangan. Nah, fungsinya itu untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi apa maksudnya mengatur, ya? Jikalau mau arusnya besar, ya sudah kecilin tahanannya. Jikalau mau arusnya kecil, ya sudah besarin tahanannya, seperti itu. Nah, satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm, omega, ya biasa ditulis omega. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Gelang warna kita bilangnya. Nah, hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resistance. Ada beberapa jenis resistor, di antaranya adalah resistor yang nilainya tetap, ya jadi ada nilainya tetap, ada nilainya yang dapat diatur, ada nilainya yang dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya, ada juga yang berubah sesuai dengan temperatur, ya jadi suhu. Jadi ada yang berubah. Jadi ada yang tetap, ada yang berubah. Potensiometer biasanya kita bilang ada yang berubah terhadap cahaya dan ada berubah terhadap suhu. Oke. Oh ini terbalik. Oh ya. Nah ini ya. Ini harusnya tunggu dulu saya ke sorry. Ini harusnya sabar ya. Ini. Ini. Oh ini harusnya di atas, kita di sini, sorry. Oke, sorry. Oke. Nah, ini ya harusnya setelah ini saya jelaskan ini dulu. Nah, di resistor itu sebenarnya begini, lawan dari resistor itu konduktivitas, ya. Jadi lawan dari resistivitas itu adanya konduktivitas. Jadi kalau semakin tinggi nilai resistivitas itu kan arusnya semakin kecil. Nah, tapi ada satu bahan yang kita bisa bilang konduktivitas, yaitu kayak konduktor, ya. Jadi kalau konduktor itu kemampuan untuk mengalirkan arusnya itu kuat, ya. Jadi kalau resistor itu dia menghalangi, tapi kalau konduktivitas jadi ada komponen elektronika itu yang bersifat konduktor, tapi ada juga yang bersifat resistor, seperti itu. Nah, ini itu G sama dengan di sini, ya, I sama dengan G dikali V. Jadi kalau karena kan dia berbanding lurus, ya. Jadi kalau tadi itu dia pakai rumusnya V sama dengan I kali R. Tapi kalau di sini I sama dengan G dikali V, karena I itu pasti berbanding lurus dengan konduktivitas, ya. I sama dengan G dikali V sama dengan G itu saya bisa bawa sini, G sama dengan I per kuat arus per voltase, atau G sama dengan I, saya ganti ini V sama dengan I kali R, I dikali I per R, sehingga G sama dengan 1 per R. Jadi dari situ kita juga bisa tahu nilai konduktivitasnya. Jadi kalau misalnya ada 100 ohm, ya ada 200 ohm, ada 300 ohm, kita bisa tahu konduktivitasnya itu 1 dikali 1 per 300 ohm.
ya, jadi 0,3333. Jadi kita bisa dapat juga. Nah, ini sama Ji ya, besarnya resistivitas diketahui gelang warna hampir sama dengan ini, nanti di belakang kita jelaskan. Nah, ini ya. Jadi dia bilang resistivitas itu diketahui dari gelang warna pada resistor. Saya mengambil 4 saja ya, seperti gambar ini 4. Lingkaran pertama menunjukkan angka pertama, jadi gelang pertama menunjukkan angka pertama, gelang kedua, angka kedua, biasanya gelang ketiga faktor pengali, atau keempat menunjukkan toleransi, atau biasanya 1, 2, 3 tergantung ya, 1, 2, 3 itu apa ya, jadi ini. Jadi misalnya lingkaran pertama berwarna merah, lingkaran kedua berwarna ungu, dan lingkaran ketiga berwarna kuning. Jadi 27, jadi merah itu 2. Nah, ini tuh. Nah, merah itu 2, ungu itu 7 dikali dengan kuning. Ya, jadi 2, 7, 10 pangkat 4. Jadi 270 kilo ohm ya. 270 kilo ohm. Seperti itu. Nah, kode warna pada resistor. Ini juga yang akan jadi tugasnya kalian ya. Jadi dia pakai ini, gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, gelang keempat. Kalau tugasnya mungkin di belakang nantilah. Saya enggak tahu. Oh iya, cocok nih. Gelang ketiga biru. Oke. Sip. Sekarang ya. Nah, ternyata begini. Ada juga hal ya, terkadang ada memang hal itu yang namanya anomali. Anomali itu apa sih, tidak seperti biasanya ya, tidak seperti biasa. Jadi ternyata ada namanya resistivitas diferensial. Artinya apa itu, Bu? Jadi terkadang ada beberapa komponen elektronika itu, misalnya bola pijar atau lampu pijar itu tidak memperlihatkan hubungan yang linier ya. Terkadang sih, cuman ada ini kan tidak linier nih. Kalau linier kan dia garis lurus ya. Ini kan kayak kurva, jadi dia ini pakai trigonometri. Dia pakai tangen kah atau pakai apakah untuk menentukan nilainya. Jadi terkadang ada juga yang tidak lurus-lurus amat, tapi setidaknya berbanding lurus di sebenarnya, bukan apa sih, tidak linier betul-betul. Di sini misalnya kalau V-nya 0, I-nya juga 0, tapi naik. Nah, di sini ada satu keadaan V-nya tinggi tapi arusnya ya gitu-gitu aja ya, sebaliknya juga. Nih, V-nya tinggi tapi arusnya tetap di situ-situ aja. Jadi itu maksudnya resistivitas diferensial ya. Jadi ada beberapa komponen elektronika tidak seperti resistor, makanya kenapa resistor itu banyak digunakan karena memang dia yang betul-betul stabil gitu. Kalau V-nya naik, I-nya juga naik. Ya, kalau V-nya turun, I-nya juga turun. Jadi seperti itu, ya. Oke. Nah, ini yang tadi ya, resistor nilai tetap, ini gambarnya, ini simbolnya. Ini kalau yang ada langsung nilainya, kalian tidak perlu menghafal berapa apa warnanya ya, berapa nilainya. Nah, ini variabel resistor atau kita bisa bilang potensiometer ya, potensiometer. Nah, biasanya itu ada tandanya, ada panahnya gitu. Artinya ini bisa diubah-ubah. Nah, LDR itu light dependent resistor, jadi cahaya, resistor yang berdasarkan cahaya. Ya, jadi kalau seperti ini artinya ada cahaya masuk begitu. Jadi dia dipengaruhi oleh cahaya. Jadi simbolnya kalau ada tanda panah masuk itu dia dipengaruhi oleh cahaya. Sedangkan termistor ya, termistor itu dari kata thermal itu panas, termos ya, termistor. Nah, ini dia cahaya. Jadi ini minus T. Jadi misalnya ini negatif ya, negatif temperatur. Nah, ada juga positif. Ini penting karena memang kalau kita kan mungkin suhu itu tidak terlalu ekstrim ya. Kalau di Indonesia mungkin suhunya tidak terlalu ekstrim, tapi beda kalau di negara-negara Eropa mungkin yang di kutub atau negara-negara yang punya 4 musim itu kan cukup ekstrim biasa suhunya ya. Terkadang musim panasnya bisa sampai 40 derajat ya. Tapi musim dinginnya itu bisa sampai 0 derajat
ya. Jadi memang perlu perlu memang apa namanya, perlu memang itu resistor ya, resistor jadi berubah. Kalau kita sih tidak terlalu masalah, cuman kalau di luar itu teman-teman mungkin saudara-saudara yang ada di Eropa ya mereka butuhnya yang seperti itu. Oke, itu resistor. Nah, sekarang saya akan belajar sedikit tentang mengajarkan sedikit tentang kapasitor karena ini termasuk sebenarnya akan ada bahasannya sendiri tentang induktansi dan kapasitansi, tapi saya mau masukkan saja ke sini karena ini termasuk dari komponen pasif juga ya. Nah, jadi kalau kapasitor itu komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Nah, jadi dia fungsinya ini nanti menyimpan energi listrik atau muatan listrik. Insya Allah pekan depan kita akan pelajari bagaimana caranya dia menyimpan. Nah, fungsi kapasitor atau biasanya orang bilang kondensator diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio. Jadi biasanya dia dipakai untuk kayak tunnel radio begitu ya, sebagai perata arus, filter ya. Filter ini ya mungkin kita akan belajar filter dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power catu daya. Ini akan kita pelajari di dia rangkaian filter perata arus ya dengan rangkaian catu daya. Nah, satuan nilai untuk kapasitor itu adalah farad ya. Kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polyester dan kapasitor keramik. Jadi ini mirip dengan resistor tadi. Kalau ada yang tetap pasti ada yang variabel. Variabel itu yang diubah-ubah ya. Ada tetap, ada variabel ya. Jadi seperti itu. Tapi di sini tidak ada cahaya dengan ini, ya tidak ada. Jadi kapasitor yang nilainya tetap memiliki polaritas. Jadi kapasitor itu dia punya bisa kalau resistor kan dia tidak punya polaritasnya, mau dibolak-balik juga tidak masalah. Tapi kapasitor itu penting. Dulu saya pernah waktu praktikum itu kapasitornya meledak karena saya tidak salah colok ya, harusnya positifnya ketemu dengan siapa, negatifnya ketemu siapa itu meledak ya. Jadi hati-hati, kapasitor yang memiliki polaritas itu namanya elektronik kondensator dan kapasitor tantalum. Kapasitor yang nilainya dapat diatur, kapasitor jenis ini disebut dengan variabel kapasitor. Nah, bentuknya kayak seperti apa? Nah, kayak seperti ini. Kapasitor biasa non polaritas ini tidak masalah ya, dibolak-balik juga tidak masalah. Nah, ini nih yang itu harus saya terbakar yang ini, meledaknya itu kayak gitu ya. Karena terbalik. Nah, biasanya yang panjang itu yang positif kayaknya. Ini kan ada panjang nih, kakinya yang panjang, ini yang negatif seperti itu. Kapasitor elektrolit memiliki polaritas. Jadi hati-hati dalam ini. Makanya gambarnya juga ini. Oke, ya. Ini kapasitor variabel ya, bisa diputar-putar. Maka yang variabel itu pasti ada tanda panahnya. Nah, yang ketiga ya, induktor, lilitan atau kumparan. Komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Nah, oke. Kalau di apa namanya? Kalau resistor dia hanya menahan kuat arus. Kalau kapasitor dia menyimpan energi atau muatan listrik. Jadi siapa namanya? Kalau ada tegangan terus arusnya mengalir, muatannya itu mengalir dari satu tempat ke tempat lain, itu dia simpan dulu tuh. Si kapasitor itu dia simpan dulu masuk ke lubangnya ya, dia simpan dulu, habis itu penuh baru dia alirkan. Jadi dia simpan dulu. Kalau si induktor itu komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kalau ini menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik, si kapasitor. Kalau si induktor itu menyimpan energi dalam medan magnet. Oke? Ya, jadi lilitan atau induktor atau kumparan dia menyimpan energi medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Ini sesuai dengan hukum apa ya, saya lupa.
ada hukumnya begini, di sekitar kawat berarus akan ada muncul medan magnet di sekitarnya. Jadi kalau ada kawat berarus, di situ ada medan magnet. Jadi medan magnet itu kuat ya, kita sudah punya muatan ya. Jadi kalau muatannya sudah ada, itu sudah ada medannya, ditambah lagi kalau ada arusnya bergerak, kan beda ya, beda muatan, beda arus. Kalau muatan itu kan ya di situ aja. Kalau arus itu arus itu bergerak ya dari titik satu ke titik lain. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya dalam satuan Henry. Jadi ini satuannya Henry. Biasanya sebuah induktor adalah sebuah kawat penghantar. Jadi dia lilitan yang dibentuk menjadi kumparan. Lilitan membantu membuat medan magnet yang kuat di dalam kumparan dikarenakan hukum induksi Faraday. Oh, hukum Faraday kalau tidak salah. Di sekitar kawat berarus akan muncul medan magnet. Induktor adalah salah satu komponen elektronika dasar yang digunakan dalam rangkaian yang arus dan tegangannya berubah-ubah dikarenakan kemampuan induktor untuk memproses arus bolak-balik. Jadi memang induktor itu lebih banyak digunakan sama teman-teman yang ada di PLN. Ya, jadi mereka memang mainnya lilitan, kumparan, karena memang ini mainnya di arus bolak-balik. Ya, arus bolak-balik. Apa itu arus bolak-balik? Pekan depan kita pelajari. Induktor nilainya tetap. Nah, begini kumparannya, ya ini kumparan, ya, lilitan kumparan. Nah, induktor variabel itu variabel coil, ya. Jadi ini yang bisa diubah-ubah. Oke, ini ada beberapa besaran dan simbol, ya. Jadi ada arus listrik itu I, ya. Simbolnya itu I, besarannya itu arus listrik, ya. Jadi arus. Jadi beda listrik, beda arus listrik. Arus itu kalau sudah mengalir, ya. Ampere, ya. Ampere, gaya gerak listrik, ya. Makanya listrik itu current, ya. Orang biasanya itu bilang begini, listrik itu current, current. Nah, begini tuh dia bilangnya nih. Kalau listrik itu nih, current. Do you know current? Current itu yang sekarang itu apa sih? Kayaknya yang lagi berlangsung begitu, yang terjadi current now, ya, kayak current itu sementara terjadi. Makanya listrik itu memang ada listrik, tapi kalau arus listrik itu yang sedang mengalir, ya, seperti itu. Ampere simbolnya A, persamaannya tidak ada sebenarnya persamaannya di sini. Nah, gaya gerak listrik, ya, biasanya medan, ya, E, volt, volt juga, ya, gaya gerak listrik itu volt. Nah, tegangan itu voltase, ya. Voltase itu beda potensial, volt juga. Nah, resistansi itu R, ohm, itu bisa didapat dengan persamaan V per I atau besarnya tegangan dibagi dengan besarnya arus listrik. Nah, muatan listrik itu kolom, ya, simbolnya itu C, biasanya bisa didapat dengan banyaknya arus dikali dengan waktu. Oke. Kapasitansi, ya, kapasitansi itu farad, ya, farad ini bisa didapat dengan ini kapasitansi beda dengan kolom ini. Nah, kapasitansi itu, nah, banyaknya muatan dibagi dengan tegangan. Kuat medan listrik, ya, volume per volt per meter itu sama dengan E per I. Kecepatan flow listrik. Nah, ini anak-anak elektro, tapi kalian setidaknya harus tahu lah, ya. Jadi induktansi H, ya. Ini medan dikali ini flux magnet per I. Kalau kami dulu ada mata kuliah medan elektromagnetik, nah biasanya pakai rumus-rumus ini. Kendaji. Oke. Nah, sedikit lagi. Jadi itu tadi. Nah, ini adalah yang saya kan tadi terbagi dua, ya. Kan tadi terbagi dua nih, ya. Terbagi dua komponen elektronika, komponen pasif dan aktif. Saya sudah mengajarkan resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, yang terakhir itu adalah komponen aktif. Nah, ini komponen aktif itu saya bilang tadi dia membutuhkan
membutuhkan setidaknya tegangan atau arus supaya bisa berfungsi. Nah, dioda bentuknya kayak begini. Dia memiliki polaritas yang tidak boleh terbalik ya. Jadi ada polaritas positif yang kita sebut dengan anoda dan polaritas negatif yang kita sebut dengan katoda. Oke. Ini dia fungsinya itu melewatkan arus dalam satu arah. Jadi satu arah aja. Bagaimana kalau kita di jalan satu arah? Di jalan satu arah kan lewat sini aja ya, tidak bisa lewat sini. Jadi kalau ada arus yang lewat ya sudah lewat sini. Makanya di sini ada tandanya. Tandanya di sini menandakan bahwa tidak boleh ada arus yang lewat ke sini. Yang boleh itu cuma ke sana aja. Nah, memiliki dua kaki, katoda dan anoda. Anoda itu polaritas positif, katoda negatif. Prinsip kerjanya. Ketika anoda, ya jadi ini si positif, ketika anoda atau polaritas positif mendapatkan tegangan positif, jadi positif ketemu dengan positif, maka arus akan mengalir dengan bebas, ya, disebut dengan bias maju. Ya, jadi kalau positif dengan positif, maka arus akan ketemu, itu bias maju. Sedangkan ketika anoda mendapatkan negatif, ya, jadi dia mendapatkan negatif itu, maka arus tidak akan mengalir. Kalaupun mengalir, itu sedikit aja ya, disebut dengan bias balik. Ya, jadi ada bias maju, kita biasanya bilang forward bias atau biasanya reverse, kalau bias balik itu reverse bias. Oke, nah di sini ada tegangan, saya tidak tahu apa tegangan breakdown. Nah, jadi di sini tegangannya ada 0,3 sampai, jadi dioda itu ada dua macam. Ada silikon, ada germanium. Nah, di silikon itu 0,3 volt. Jadi kalau kita sudah bisa memberi, jadi ini kan dia bilang tadi gini, mendapatkan voltase positif, tapi kalau germanium itu kalau masih di sini dia. Kalau masih 0, nah kalau masih 0 dia belum memperlihatkan. Nah, 0,3 pi dilewati pi 0,3 dan 0,7 begini dia forward ya. Jadi seperti itu, arusnya akan naik. Jadi di sininya tetap kita kasih saja 0,7 dia akan naik seperti itu. Ya, jadi ini namanya. Nah, kalau reverse itu apa namanya? Besar ya, nanti dia cukup membutuhkan tegangan yang besar untuk bisa mengalirkan arus. Jadi ini perhatikan, ini kurva arus ya. Ya, ini kurva arus nih. Pada saat diberikan tegangan 0 dia masih 0, tegangan 0 0 tapi tegangan 1 masih kecil ya. Mungkin begini, tegangan 0 0 0 0 sampai di 0,7 volt di sini untuk silikon dan 0,3 volt germanium, baru dia akan mengalirkan arus seperti itu. Jadi cukup di sini aja ya, kita sudah mendapatkan nilai yang maksimal untuk arusnya. Seperti itu yang dibilang kenapa dikatakan dia komponen aktif ya, karena dia butuh Q dulu setidaknya 1 volt aja ya, setidaknya 1 volt untuk dia bisa mengalirkan arus. Nah, ini kenapa ada kurva di sini? Jadi ini yang dibilang tadi, kalau saya memberikan dia polaritas anodanya itu saya kasih negatif. Nah, ini dibilang arus bocor nih, ada mengalir tapi kecil. Kecil. Ini ada percobaan bahwa ternyata bisa dikasih kalau sampai minus 50 volt, tapi kan enggak mungkin. Masa kita mau memberikan minus 50 volt dan ini. Makanya dikatakan bahwa si dioda itu hanya satu ini yang dia bisa lewatkan, ya hanya satu arah. Kalau yang arah lain itu bisa juga, tapi masa sampai 50 volt sih, ya terlalu gede, terlalu besar seperti itu ya. Makanya di sini dikatakan cuman satu arah arusnya seperti itu. Oke, saya tidak terlalu banyak menjelaskan hari ini karena tugas kalian banyak. Tugas kalian banyak. Oke, tunggu saya. Masih adakah? Nah, ini ya. Ini beberapa macam dioda jadi cukup banyak ya. Ini dioda biasa atau dioda normal, anoda, katoda. Ya begini, jadi ada memang biasanya yang ada garisnya itu, yang ada kayak lambangnya putih-putih di sini itu biasanya di anoda. Supaya kita, karena
hati-hati, sesuatu yang memiliki polaritas itu tidak serta-merta kita bolak-balik aja ya. Jadi anoda katoda itu penting, yang mana positif, yang mana negatif. Nah, ini dioda jembatan, ya ini fungsinya untuk penyearah ya. Dioda Zener, ya dioda Zener saya tidak sempat, nantilah kalau kita khusus dioda Zener lagi ya. Dioda Zener itu dipakai memang dia untuk apa ya itu dioda Zener, tunggu saya lihat mana tadi. Dioda Zener itu jadi kalau gini, dioda Zener itu gini, saya tidak kasih masuk kemarin ini. Nah, kalau dioda biasa mungkin dipakai di sini ya, kita pakai forward. Jadi kita cuma menggunakan yang kurva forward-nya, tapi kalau dioda Zener itu kita pakai reverse-nya. Jadi dioda Zener itu merupakan satu jenis dioda khusus yang juga bisa mengalirkan arus ke arah sebaliknya, ya. Sifat dari dioda Zener sama aja dengan dioda biasa, hanya dioda Zener dirancang untuk memiliki voltase breakthrough pada voltase tertentu. Ya, jadi memang arah balik ya. Jadi di sini dia dipakai nih. Di sini Ki. Ya, jadi arah sebaliknya. Kalau ini kan dia satu arah, kalau dioda Zener memang dia digunakan untuk arah sebaliknya. Nah, ini dioda Zener. Ini LED, jadi LED itu yang lampu-lampu warna-warni biasanya ya, makanya dia makanya itu panahnya keluar ya, karena dia menghasilkan cahaya. Nah, kalau ini dia bekerja berdasarkan cahaya, dioda foto. Oke. Ini dioda laser ya. Terus ada dioda varaktor itu apa sih kayaknya kapasitor ya, dioda dan kapasitor ini nih. Jadi ini dioda dan kapasitor. Sudah ada diodanya, dia juga bisa menyimpan muatan listrik. Oke. Ini dioda tunnel ya, ini dioda Schottky. Ini tidak terlalu ini, tapi beberapa macam dioda seperti ini. Nah, ini dia ya. Banyak banyak sekali tipe-tipe dari dioda. Cuman kalian setidaknya ngerti bahwa dioda itu komponen elektronika aktif yang dia butuh. Jadi tidak sama dengan resistor, kapasitor, dan induktor, enggak butuh apa begitu. Tapi kalau dia tidak. Tapi kalau si dioda itu setidaknya kamu punya tegangan 0,3 sampai 0,7 supaya dia bisa berfungsi. Oke, ini tugas kalian ya. Tugas kalian itu saya bikin kelompok ya, dibikin kelompok satu kelompok itu 4 orang. Nah, jadi silahkan install Livewire ya, install Livewire. Oke, saya perlihatkan dulu bagaimana menggunakan Livewire. Jadi oke, saya tunggu ya. Saya tunggu dulu. Stop share dulu. Saya buka dulu Livewire-nya. Sebentar. Oke. Nah, saya buka dulu Livewire. Ini silahkan ya. Jadi saya sudah ini. Nah, jadi ini Livewire-nya. Di sini ada di sini. Galerinya silahkan ya. Jadi saya mau itu kalian di sini ada power supply ya. Jadi di sini ambil di sini ya, di sini ada power supply. Jadi untuk yang pertama itu saya mau pakai DC aja dulu ya, DC voltage source. Terus buktikan bahwa V sama dengan I dikali jadi V itu berbanding lurus dengan R ya. V itu berbanding lurus dengan I ya. Bagaimana caranya? Misalnya nih. Ini V, oke. Terus saya ambil pakai resistor ya. Saya ambil itu pasif komponen, oke. Pasif komponen di sini ada resistor, oke. Ini terserah bisa dibolak-balik. Nah, no. Ctrl Z. Oke, ini maksudnya saya mau balik gini, sorry. Nah, ini ya cukup diiniin saja, diperlihatkan. Nah, tambah gini, no. Gini. Oke, nah. Oke, nah
Terus jangan lupa ini ya groundnya, ini yang saya jelaskan dari kemana sih groundnya. Nah ini ground ya, penting. Jadi akan ada terus ground seperti itu, oke. Terus di sini sambungin ke sini juga. Nah, oke. Terus ukur arusnya ya. Ukur arusnya. Bagaimana caranya ukur? Ambil di measuring. Oke, ambil di measuring terus ambil ampere meter aja dulu. Nah, perhatikan karena si arus itu sama masuknya sama keluarnya, jadi begini cara ngukurnya ya. Nah, lihat. Oke. Nah, sekarang nah, ini bikin. Jadi misalnya kalau seperti ini saya jalankan ini ya, ini 9 volt, ini 9 mili. Oke. Sekarang ini saya ubah. Saya ubah misalnya kalau ini 1, oke. Kalau ini 1, di sini ini cancel. Ini kan ini. Kalau di sini 1 harusnya di sini 1. Oke, di sini 1, di sini 1. Kalau ini saya ubah ya. Kalau di sini 2, di sini harusnya 2, harusnya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalian membuat percobaan. Percobaan itu terserah sampai kemana. Yang jelas saya bisa melihat bahwa ini itu berbanding lurus ya, berbanding lurus terhadap R yang tetap ya. Jadi kalian analisis. Jadi ini mirip dengan kita saya mau mencicil praktikumnya. Kalian sudah tahu. Oke, itu yang pertama. Jadi tegangannya diubah-ubah, arusnya yang didapat R-nya tetap. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu balik ki, toh? Balik ki. Nah, yang kedua itu voltmeternya yang dicari. Jadi yang kedua itu gini. Apa sih namanya? Power supply. Oke. Nah, yang kedua itu saya mau ini. Kita pakai arus. Oke. Kita pakai arus terus coba bedeng. Atau jangan mini. Tunggu saya lihat. Toh, jadi gitu. Nah, sekarang yang kedua itu apa sih soalnya? Tunggu saya lihat soalnya dulu. Jika arus listrik sekarang itu yang ini. Nah, jadi ini toh. Sorry. You share ini. Nah, oke. Stop share Kak dulu. Nah, ini. Nah, itu yang pertama. Kenapa ini lagi? Tunggu. Stop share. Saya ke sini, fire. Oke, nah ini yang pertama. Jadi tegangannya diubah-ubah ya. R-nya tetap, arusnya ini. Ya setidaknya sampai 10 percobaan, 10 kali lah kalian ngambil ya. Misalnya 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt. Setidaknya saya lihat dan kalian bisa analisis. Nah, sekarang buktikan kalau arus itu berbanding terbalik dengan R ya. Jadi kita buktikan bagaimana arus berbanding terbalik terhadap R. Misalnya seperti ini. Jadi yang diubah-ubah itu adalah, jadi misalnya saya bikin saja ini 10 volt. Nah, yang diubah-ubah itu di sini ya. Oke, ini kan 1 kilo. Nah, kalau 1 kilo itu di sini 10 mA. Terus saya ubah. Ubah di sini jadi 2 kilo. Harusnya jadi 5. Saya ubah misalnya jadi 3. Oke, jadi 3. Oke, saya ubah misalnya ini kilo ya. Bisa juga kalau kalian mau kecil-kecil. Saya ubah misalnya jadi 4. Oke, 2,5. Nah, gitu terus. Jadi bikin kurvanya sama saya. Oke, bikin kurvanya sama saya. Oke. Yang kedua itu coba ambil bedeng ini ya. Yang kedua itu tentang dioda. Jadi dioda itu sama Ji. Saya copy saja ini. Oke, saya copy saja ini.
Ini bisa di-copy. Ya. Tapi ini saya ganti sama dioda. Oke. Saya ganti sama saya ambil dioda. Di mana itu dia di sini kayaknya. Nah, ini dioda. Tuh. Oke, nah. Ambil dioda terus ini. Oke, nah. Nah. Oke, nah ini bikin dulu misalnya dia berapa tadi pakai mili ya. Pakai misalnya 1 milivolt. Coba bedain. Ini masih 0. Masih 0 ampere ya. Terus naikkan jadi 10. Oke. Masih 0 juga. Oke. Nah, naikkan jadi misalnya 100. Oke, belum 0,1 kan tadi dia bilang 0,3 sampai 0,7. Misalnya saya naikkan jadi 0,5. Oh, salah ini. Ini. Oh, ini. 5 ya, 5 milivolt. Oh, salah. Ini 50 milivolt. Belum. Oh, 500. 500 milivolt. Coba. Nah, ini sudah ada sedikit nih ya. Jadi kalau 0,5 volt itu masih ada, sudah ada. Terus saya bikin 1 volt. Oke, sudah naik 5,9. Saya bikin lagi jadi 3 volt. Oke, sudah naik. Nah, jadi ini yang saya mau lihat, kalian bikin percobaan. Percobaan itu yang seperti ini, baru gambarkan Kak kurvanya. Oke, ini tidak berat Ji. Kenapa? Karena saya suruh bikin berkelompok. Pekan depan saya akan tanya satu-satu masalah tugasnya. Oke, saya stop share ini, saya back to di sini untuk soalnya dulu. Tugas kelompoknya saya sudah bagi, nanti saya masukkannya. Nah, ini jika voltase V dan arus linear. Jadi ini tadi satu saya sudah contohkan, ini saya sudah contohkan, ini saya sudah contohkan. Nah, yang kedua, hitung nilai tahanan resistor. Ya, ini kalau pakai 3 gelang. Gelang 1, gelang 2, gelang 3. Gelang 1 nilai angka digit 1, angka digit 2 ini pengalih. Oke. Gelang 1 2 digit, 3 pengalih, 4 apa namanya? 4 apa sih? Toleransi. Oke, toleransi. Nah, tuliskan warna gelang resistor 47. Nah, ini mungkin yang saya belum terlalu ini ya. Jadi misalnya untuk bingung. Saya ke sini dulu. Untuk bingung. Nah, kayak gini ya. Kode warna. Nah, gini kode warnanya itu seperti ini. Jadi kalau saya punya ini warna. Kalau saya punya ini warna apa ini? Ini kan warna coklat. Jadi ini warnanya ini gelang 1 coklat ya. Ini coklat ada buta warna. Jadi ini angkanya 1, angka pertama itu gelang pertama itu 1 karena coklat. Terus gelang kedua itu kuning. Kuning apa orange sih ini? Orange ya. Orange ya, jadi orange. Jadi 1 3 1 3 terus ini biru. Yang faktor pengalihnya itu biru, 1 mega ohm atau 10⁻6. Jadi angkanya itu begini, guys. Angkanya itu gini. Jadi 1, oke, karena kenapa 1 Bu? Karena coklat gelang pertamanya. Terus angka keduanya itu orange 3, 1/3 dikali 10⁻6. 10⁻6 ya. 10⁻6. Kenapa 10⁻6? Karena ini si biru nih. Oke, 6. Jadinya 13 ya atau sama dengan 13 mega ohm. Ya, jadi 13 kali 10 berpangkat gimana sih? Ada 10⁻6 itu sama dengan ohm. Itu sama dengan 13 mega. 13 mega ohm. Kayak gitu.
Kayak gitu caranya. Ya, kalau mau pakai toleransinya itu biasa begini, toleransi nih, toleransinya ini kan kuning. Toleransinya kuning itu enggak ada. Ya, jadi 0 aja. Yang ada itu coklat, merah, hijau, biru, abu-abu, perak 10%, emas 5%. Oke, kalau ada toleransi ini. Maksudnya itu toleransi 5% kurangnya jadi toleransinya 5% seperti itu. Jadi kalau misalnya ini warnanya perak ya, misalnya. No, jangan perak aja deh, karena kita misalnya coklat. Kita pakai coklat begitu 1%, 1% dari 13 itu berapa? Ya 1/100 jadi 0,013 gitu. Jadi 13 ditambah 0,013 atau 13 dikurang 0,013. Jadi itu resistornya. Oke. Nah, kalau misalnya saya balik Bu, ini kan dari warna itu menjadi nilai. Bagaimana kalau saya balik ya? Bagaimana itu kalau saya dari kebalikannya, dari angka ke gelang, angka ke warna gitu. Nah, kalau angka ke warna misalnya saya punya nilai itu 1.100 ya, 1.100. Nah, bagaimana ini, Bu? Cari yang angka 1, coklat. Oke, angka pertamanya, warna pertamanya coklat, warna keduanya coklat lagi, oke. Terus di sini kan 2 pengalinya, jadi bisa dibilang 10 pangkat 2, ambil merah. Jadi coklat-coklat merah. Oke, begitu ya. Saya rasa cukup untuk hari ini, ya. Saya akan bagi kelompoknya, eee, satu ini, kebetulan kalau di A1 36, di A2 36 orang, saya belum lihat di A1 dan A3. A1, A3, dan C2. Oke, terima kasih. Hari ini memang kita cuman cuman saya sudah janji video aja ya, jadi selang-seling. Insya Allah pekan depan saya akan hari ini saya akan periksa tugas satunya, pekan depan saya akan lihat, mungkin evaluasi tugas satu dan, tugas 2 ya, evaluasi tugas satu dan tugas 2. Oke, terima kasih. Kita sama-sama berdoa untuk menutup, kuliah ini ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.